Halo pemirsa TVRI Sumatera Utara. Kita bertemu kembali dalam edisi spesial akhir tahun 2022 dan tentunya sepanjang tahun 2022 kita telah menyaksikan beragam peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara. Iya benar sekali, sejak Januari hingga Desember 2022 peristiwa terkait bencana alam, hukum dan juga kesehatan telah banyak terjadi di Sumatera Utara. Dan tentunya sejumlah informasi dan peristiwa telah dirangkum oleh tim redaksi kami dalam Kaleidoskop 2022. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widya Utami Putri dan inilah pemirsa Kaleidoskop 2022. Iya pemirsa, di segmen pertama Kaleidoskop TVRI Sumatera Utara 2022 kita akan membahas terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi di Sumatera Utara. Yang dimana yang pertama yang menjadi atensi dari masyarakat Sumatera Utara adalah ditemukannya kerangkeng manusia di halaman rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Ya benar sekali Widya, dan tidak hanya itu, yang menarik perhatian juga adalah salah satu tersangka yang ditetapkan oleh Polda Sumut adalah anak dari Bupati Langkat nonaktif. Benar sekali. Kemudian pemirsa yang menjadi perhatian juga bahwasannya Kepolisian Daerah Sumatera Utara sepanjang tahun 2022 telah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang ditemukan di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Ya, Widya, dan tidak hanya pemusnahan barang bukti narkotika saja, tetapi juga beragam tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara. Inilah segmen hukum Kaleidoskop TVRI Sumatera Utara 2022. Polda Sumatera Utara menahan 8 tersangka yang terlibat dalam penyiksaan manusia yang mengakibatkan kematian pasca penetapan Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin sebagai tersangka kerangkeng. Dari 8 tersangka yang ditahan Polda Sumut, seorang diantaranya anak mantan Bupati Langkat nonaktif DP yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dan korban meninggal dunia. Kepolisian Daerah Sumatera Utara memusnahkan ratusan bukti narkotika, alat judi dan minuman keras hasil dari pengungkapan beberapa kasus di wilayah Sumatera Utara di Medan. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan di Sumatera Utara dilakukan dengan cara dibakar dan direbus. Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan ladang ganja seluas 5 hektar di 2 lokasi yang berbeda. Pohon ganja sepanjang 1 hingga 3 meter ini dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional memusnahkan ladang ganja seluas 4 hektar di perbukitan Torsihite, Kecamatan Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal. Sebanyak 8.000 batang pohon ganja dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Sebagian dibawa untuk keperluan penyidikan. Kejaksaan Negeri Karo menetapkan tersangka dan menahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Radius Tarigan, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan dan penahanan tersangka dilakukan usai penyidik Kejari Karo melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
Masih dari Kabupaten Karo, Kejaksaan Negeri Karo menetapkan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karo, Robert Billy Perangin-Angin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sarana olahraga di Stasiun Samura, Kabanjahe, Kabupaten Karo. Kepala Dinas dan mantan Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan ditahan Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidempuan. Penahanan kedua tersangka merupakan kasus tindak pidana dugaan korupsi dana kegiatan monitoring COVID-19 anggaran tahun 2020. Ratusan remaja diduga anggota geng motor melakukan konvoi di Jalan Kota Binjai sambil membawa senjata tajam jenis kelewang dan celurit. Aparat kepolisian Polres Binjai langsung bergerak cepat dan menangkap 2 orang pelaku geng motor. Polres Labuan Batu menetapkan 6 tersangka korupsi mantan staf dan sekretariat di DPRD Labuan Batu pada tahun anggaran 2013 yang merugikan negara 5 miliar lebih dalam perjalanan dinas fiktif. Baik pemirsa, berbicara terkait dengan peristiwa kesehatan yang terjadi sepanjang tahun 2022, salah satu yang menjadi sorotan publik adalah peristiwa pandemi COVID-19. Iya, tidak hanya pandemi COVID-19 saja yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2022, pemirsa, namun juga terkait dengan kasus stunting di Sumatera Utara yang terpantau angkanya sangat tinggi. Ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Iya, Widya, dan salah satu kasus yang mengkhawatirkan masyarakat adalah kasus gagal ginjal yang terjadi pada anak. Ya, dan inilah segmen kesehatan Kaleidoskop TVRI Sumatera Utara 2022. Pemerintah gencar melakukan vaksinasi kepada masyarakat termasuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di Sumatera Utara. Vaksinasi terhadap anak-anak sebagai upaya memaksimalkan penanganan penyebaran COVID-19 agar teratasi dengan baik oleh pemerintah. Sekitar 500 ekor ternak di Sumatera Utara terserang wabah penyakit mulut dan kuku. Guna mencegah bertambahnya jumlah kasus hewan yang terserang PMK, Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan instruksi penghentian sementara masuknya hewan ternak dari luar daerah Sumut. Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak sapi juga mewabah ke peternakan di Kabupaten Deli Serdang. Salah satunya berada di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa. Kota Medan mengalami peningkatan kasus stunting mencapai 550 kasus tahun 2022. Meski secara jumlah mengalami kenaikan, namun dari prevalensi kasus stunting tidak mengalami kenaikan apabila dilihat dari jumlah anak balita. Dua pasien suspek hepatitis misterius ditemukan di Kota Medan.
1 orang di antaranya meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Penyakit gangguan ginjal akut menyerang anak-anak telah menyebar ke Sumatera Utara. Pihak Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan telah menangani 11 kasus, 6 orang diantaranya meninggal dunia. Iya Budi, memang sudah banyak peristiwa kesehatan yang terjadi di Sumatera Utara di sepanjang tahun 2022. Benar sekali Widya, dan mudah-mudahan di tahun 2023 ya Sumatera Utara terbebas dari wabah penyakit. Iya, itu tentunya menjadi harapan kita semua. Selain peristiwa kesehatan, pemirsa tentunya juga adalah terkait dengan peristiwa bencana alam yang dimana kita ketahui sepanjang tahun 2022 berbagai peristiwa bencana alam sudah banyak terjadi di Sumatera Utara dan tentunya juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Salah satunya adalah bencana alam banjir. Iya, tidak hanya itu Widya, salah satu faktor yang menyebabkan bencana adalah karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan tanah longsor. Iya, namun yang paling memilukan Budi adalah terkait dengan peristiwa gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara. Inilah segmen bencana. Kaleidoskop TVRI Sumatera Utara 2022. Tingginya intensitas hujan di kawasan Kabupaten Langkat mengakibatkan ratusan rumah warga di Dusun 5 dan Dusun 6 Pantai Gemi, Kecamatan Stabat terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya anak sungai yang melintas di Dusun Pantai Gemi disertai hujan deras. Sejumlah wilayah di Kecamatan Medan Deli dilanda banjir. Banjir yang terjadi disebabkan hilangnya pintu kontrol pengatur air Sungai Deli yang berada di Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli. Hujan deras yang melanda Kota Sibolga menyebabkan terjadinya beberapa titik longsor di Kelurahan Aek Parombunan. 2 unit rumah warga rusak parah setelah diterjang material longsor perbukitan.
Tidak hanya bencana longsor, hujan deras juga menyebabkan terjadinya banjir di beberapa kawasan pemukiman warga. Dua dusun terdampak banjir dan longsor di Desa Jangga Dolo, Kecamatan Lumbang Julu, Kabupaten Toba. Akibat banjir dan longsor tersebut, sebanyak 6 rumah rusak parah. 1 diantaranya hancur terbawa air. Sebanyak 3.396 kepala keluarga menjadi korban banjir di 6 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh total dan sebagian warga mengalami penyakit gatal-gatal. Ratusan rumah warga di Kabupaten Tapanuli Selatan direndam banjir. Banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Batang Toru ini mencapai ketinggian hingga 1 meter lebih. Tanggul Sungai Deli yang masih dalam perbaikan di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuan Kota Medan jebol diterjang banjir. Akibatnya ribuan rumah dan jalan raya terendam banjir hingga 2 meter. Sebanyak 14 orang warga tertimbun longsor di lokasi penambangan emas di Penyambungan Kabupaten Mandailing, Natal, Madinah. Dari 14 korban, 12 diantaranya tewas, sementara 2 korban lainnya berhasil selamat. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara selama tahun 2022 sangat fluktuatif dan juga didominasi dengan tren penurunan, Widya. Iya, yang juga mengkhawatirkan masyarakat, Budi, di tahun 2022 adalah terjadinya kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat, yang kemudian ini berdampak terhadap naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Dan tentunya, Widya, tidak hanya itu, di tahun 2022 juga kita mengalami 2 kali kenaikan BBM bersubsidi yang juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Iya, tidak hanya kenaikan harga bahan bakar minyak saja ya, Budi, di tahun 2022, namun kita juga mengalami kenaikan harga cabai merah yang tinggi di wilayah Sumatera Utara, dan tentunya ini juga mengganggu perekonomian masyarakat. Ya, walaupun demikian, Widya, pemerintah juga sangat concern terhadap pembangunan di beberapa aspek wilayah Sumatera Utara, yang salah satunya dibuktikan dengan hadirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Sumatera Utara. Iya, selain itu kita juga akan membahas terkait dengan pendidikan, yang dimana kita patut bersyukur, pemirsa, bahwasannya di tahun 2022 pendidikan di Sumatera Utara ini sudah berjalan dengan baik. Ya, dan inilah pemirsa segmen ekonomi, pembangunan, dan pendidikan Kaleidoskop TVRI Sumatera Utara 2022. Harga komoditas cabai merah di pasar Nauli Sibolga melonjak naik hingga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini terjadi hampir di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Aksi damai mahasiswa di Kota Medan menuntut kebijakan pemerintah agar memihak kepada rakyat terkait dengan beberapa kenaikan harga termasuk BBM, pajak, dan kebutuhan bahan pokok, serta mengevaluasi kabinet kerja yang kurang punya progres. Aksi damai mahasiswa secara bergelombang di Kota Medan dipusatkan di gedung DPRD Sumatera Utara dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kenaikan harga BBM Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 dan Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar terjadi di seluruh SPBU di Kabupaten Deli Serdang. Para supir truk rela mengantri panjang hingga ke jalan demi mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi beberapa wilayah yang dimulai dari Kepulauan Nias hingga Kota Medan dengan agenda kegiatan bertemu dengan masyarakat. Program Keluarga Harapan di Pasar Petisa Medan meninjau pusat penelitian kelapa sawit, menghadiri perayaan Hari Keluarga Nasional Harganas, sekaligus peresmian revitalisasi lapangan Merdeka Medan hingga peninjauan rumah apung di Kecamatan Medan Belawan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Pasar Petisa Medan guna menyerahkan sejumlah bantuan sekaligus mengecek harga kebutuhan pokok. Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat dimanfaatkan penerima untuk tambahan modal usaha atau membeli sembako seperti minyak goreng dan lain-lainnya. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Sumatera Utara berkesempatan meninjau proses dan hasil bedah rumah di Lorong 6 Kelurahan Bagandeli. Presiden juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi bedah rumah dan bantuan makanan bagi penderita stunting. Penyebaran COVID-19 varian Omikron di Kota Medan mengalami peningkatan berdampak pada dihentikannya proses pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Sebanyak 19 sekolah di Kota Medan melakukan pembelajaran tatap muka oleh Pemko Medan dan sebagai upaya menekan jumlah korban akibat pandemi Omikron. Pemerintah mendorong vaksinasi COVID-19 bagi usia 6 hingga 11 tahun. Ya pemirsa, demikianlah beragam peristiwa yang kami rangkum dalam Kaleidoskop TVRI Sumatera Utara 2022. Kita berharap di tahun 2023 sejumlah peristiwa dapat diminimalisir, khususnya peristiwa bencana dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, dengan menjaga dan memelihara lingkungan. Selain itu, faktor pendidikan juga merupakan hal yang paling penting untuk didukung untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan tentunya mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Demikian Kaleidoskop TVRI Sumatera Utara tahun 2022. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widyotami Putri pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.